warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurani Sulistiawati, NIM 205231128. Di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa yang terjadi pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti lahir karena adanya kesepakatan politik segitiga antara Pakubuwono, Mangkubumi, dan Serikat Dagang Islam atau VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nah, kenapa dinamakan dengan Perjanjian Giyanti? Hal ini karena diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini yaitu di Janti atau sekarang lebih dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta, konflik geger pecinan ternyata belum padam. Kala itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam menyelesaikan konflik tersebut, sehingga ia mendapatkan sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun karena luas tanah yang diberikan oleh Pakubuwono II tersebut sehingga menimbulkan kecemburuan salah satu pangeran, sehingga ia mengadukan kepada Jenderal Baron van Inhofe. Kemudian Jenderal Baron van Inhofe tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak bisa menjadi milik Mangkubumi. Karena masalah sebidang tanah tersebut, akhirnya Mangkubumi meminta kepada Pakubuwono II untuk dibuang dari tanah Jawa. Lalu pada malam harinya, Mangkubumi langsung pergi. Sejak saat itulah terjadi Perang Mangkubumen. Nah, Perang Mangkubumen ini akhirnya mendorong Gubernur Jenderal VOC Jawa bagian utara yaitu Nicholas Harting untuk mengambil keputusan, yaitu menyelamatkan daerah kekuasaannya secara tertutup. Gubernur Jenderal ini akhirnya berunding dengan Mangkubumi, kemudian ia bersepakat dengan keinginan Mangkubumi untuk dapat menjadi penguasa di tanah Jawa. Nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi dapat terlaksana pada tanggal 23 September 1754. Kemudian, notanya diberikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II, yang berisikan Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November tahun 1754, nota tersebut akhirnya disetujui oleh Pakubuwono III. Nah, kesepakatan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya perjanjian besar di tanah Jawa yang ditandatangani di Desa Giyanti, tepatnya di sebelah timur Surakarta. Dengan adanya penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi awal mula terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Nah, hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah sejak pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang dulunya membantu Mangkubumi dan sampai sekarang masih melakukan pemberontakan. Hal ini terjadi karena Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said tersebut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah karena dia merupakan keturunan dari Pakubuwono. Pada bulan Oktober tahun 1755, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo tersebut berhasil mengalahkan pasukan VOC, dan ia juga hampir membakar keraton di Jogja yang baru saja ia bangun.
Setelah sekian lama perang, akhirnya VOC mau menandatangani Perjanjian Salatiga. Nah, hal ini berakibat pada tanah Jawa yang terbelah lagi. Nah, karena adanya Perjanjian Salatiga inilah, maka Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said mendapatkan sebagian kekuasaan di Kasunanan Surakarta atau biasa disebut dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tersebut akhirnya mendapat gelar yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelojaya Wisesa Senopati ing Ngaloka Satya Raga ing Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan tanah Jawa tidak hanya berhenti di sini saja, namun pada tahun 1813 pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stanford, tanah Jawa terbelah menjadi 4 wilayah karena lahirnya Pakualaman yang menyebabkan Kesultanan Jogja terbelah, sehingga tanah Jawa terbelah menjadi 4 bagian yaitu Surakarta, Mangkunegara, Yogyakarta, dan Pakualaman.